Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara uji data validitas dan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS. Namun, sebelum kita masuk tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Jadi, uji validitas itu untuk mengukur kevaliditasan kuesioner, di mana kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan di dalamnya dapat mendefinisikan apa yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Adapun dasar pengambilan keputusannya bisa melalui dua metode, yaitu yang pertama, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan dikatakan valid. Dan apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kurang lebih pada tafar signifikansi 5%, 0,278. Dan bisa menggunakan yang kedua, yaitu dengan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansinya kurang daripada 0,05, maka data dikatakan valid. Dan jika lebih daripada 0,05, maka data tidak dikatakan valid. Adapun uji reliabilitas, yaitu untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen penelitian, yang mana dasar pengambilan keputusannya bisa dilihat dari nilai Cronbach alpha. Apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, maka instrumen dikatakan reliable. Dan jika Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka instrumen dikatakan invariable. Baiklah, kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan yang pertama tentunya aplikasi SPSS, dan yang kedua tabulasi data penelitian. Baiklah, untuk yang pertama kita uji validitas terlebih dahulu. Untuk menguji data validitas, pertama kita masuk ke tabulasi data penelitian atau hasil dari kuesioner yang telah kita buat. Di sini saya telah menyiapkan 3 variabel. Yang pertama variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Namun, saya akan menganalisis variabel X1 terlebih dahulu. Pertama kita blok dari X1 sampai ke total. Di sini saya telah menyiapkan 50 responden. Jika sudah terblok, kita copy dengan menekankan Ctrl C. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita ke data view. Nah, di sini kita paste dengan menekankan Ctrl V. Nah, di variable view yang paling bawah kita ubah dengan total. Jika sudah diubah, di sini terlihat kurang enak karena terlalu banyak var 0001, var 002, dan seterusnya. Kita bisa merubahnya dengan lebih simpel, yaitu dengan cara kita klik kolom nama yang ada di atas ini. Jika sudah keluar blok, kita pencet Ctrl F sampai keluar find and refresh. Nah, kita masuk ke refresh. Di sini define-nya kita ketik dengan var 000, dan di refresh width-nya kita ketik P. Kenapa P? Karena artinya ini pernyataan. Lalu kita klik refresh all dan kita close. Maka secara otomatis akan berubah menjadi P01, P02, dan seterusnya. Dan langkah selanjutnya, kita masuk ke analyze, lalu masuk ke correlate dan bivariate. Nah, data
di kolom yang ada di sebelah kiri ini kita blok dengan menekankan Ctrl A dan kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan mengklik tanda panah yang ada di sebelah sini. Jika sudah pindah ke kanan, jangan lupa person yang ada di bawah sini sudah tercentang. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan keluar output atau hasil correlation yang telah kita buat. Nah, di sini kita lihat ada person correlation yang mana ini tuh R hitung yang telah kita buat. Dan di sini ada signifikansinya. Kita bisa melihatnya. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, di sini ada total. Kita bandingkan dengan modul SPSS yang telah saya buat. Uji validitas itu dasar pengambilan keputusannya apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan dikatakan valid. Nah, R hitung yang pada tafar signifikansi 5% itu kurang lebih 0,278. Ini kita lihat. Nah, R hitung kita ini ternyata lebih besar daripada R tabel. Maka hasilnya valid. Lalu dinilai signifikansinya 003. Kita lihat di modul SPSS-nya. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka hasilnya itu valid. Jadi, dua dasar pengambilan keputusan yang ada di sini telah valid. Nah, jika sudah keluar hasil data validitas, kita bisa melanjutkan ke data reliabilitas. Oke, ini kita close aja atau kita minimize. Kita masuk ke data yang tadi telah kita buat. Masuk ke Analyze, lalu Scale, dan Reliability Analysis. Nah, data yang di sebelah kiri ini kita blok juga seperti tadi dengan menekankan Ctrl A. Tetapi pada bagian total kita tidak pindahkan ke kanan, yaitu kita dengan cara kita kontrol lalu kita klik total. Nah, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Jika sudah pindah ke sebelah kanan, kita masuk ke statistik. Nah, di sini ada scale if item delete. Kita centang. Jika sudah, kita klik continue. Nah, di model jangan lupa ini sudah dipastikan alpha. Lalu kita klik OK. Maka secara otomatis akan keluar data output reliability-nya. Nah, di sini kita lihat ada reliability statistik yang kita lihat Cronbach alpha di sini. Di sini nilainya 727. Kita lihat di modul SPSS yang telah saya buat. Uji reliabilitas itu dasar pengambilan keputusannya apabila nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,6, maka instrumen dikatakan reliable. Dan jika nilainya lebih kecil dari 0,6, maka instrumen dikatakan invariable. Di sini tadi kita lihat nilai hasilnya sudah lebih besar daripada 0,6. Di sini tuh berarti 0,7. Maka hasil dari uji reliabilitas telah selesai. Baiklah,
Ini tutorial daripada uji validitas dan uji reliabilitas yang telah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.